bersama saya Alvin Bani, dan di video kali ini kita akan lanjut berdiskusi mengenai penilaian persediaan akuntansi, teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan lebih jelaskan mengenai metode average atau metode rata-rata, teman-teman. Nah, sebelum lanjut, apa itu metode rata-rata atau metode average? Nah, metode ini merupakan metode pencatatan persediaan rata-rata tertimbang, teman-teman. Jadi di mana konsepnya itu perusahaan membagi biaya barang dengan jumlah unit barang yang tersedia di gudang, gitu teman-teman. Jadi ketika perusahaan menggunakan metode ini, perusahaan akan menjual barang yang di gudang tanpa harus memikirkan barang mana yang harus terlebih dahulu dijual dan juga barang mana yang harus dijual terakhir. Karena apa? Karena perhitungan metode ini mengambil harga rata-rata, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti biasa, kalau memang dalam setiap metode dalam penilaian presiden akuntansi, dia juga punya perhitungan yang sama, yaitu ada sistem perpetual dan juga periodik, sama seperti metode LIFO dan juga FIFO ya teman-teman. Dan di sini dia sedikit perhitungannya itu lebih sedikit beda ya teman-teman. Untuk itu tetap stay tune teman-teman. Tetapi hanya informasi saja teman-teman. Di video ini kita akan lebih bahas mengenai penilaian persediaan akuntansi, metode average, dan sistem periodik. Kan ada dua nih, periodik dan juga perpetual. Tapi di video ini kita akan diskusi sama-sama mengenai metode periodik dulu. Nanti di video selanjutnya baru kita akan mengenai perpetual, gitu teman. Untuk itu, untuk mendalami lagi mengenai metode average ini, yuk mari kita simak contoh soalnya. Di sini contohnya tidak beda-beda jauh seperti metode FIFO dan LIFO ya teman-teman, yaitu PT Rezeki melakukan perlakuan pembelian dan penjualan pada pada tahun 2018 sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Nah, sekarang kita mau mencari sesuai dengan yang diminta, yaitu hitungan nilai persediaan akhir, sistem periodik, seharusnya periodik ya, dengan metode average. Dan juga yang pertanyaan yang kedua yaitu hitunglah laba kotor dan harga pokok penjualannya. Oke, teman-teman, kita langsung saja masuk di sini. Nah, di sini saya juga sudah siapkan tempatnya. Itu kita akan mencari persediaan akhir dalam bentuk unit. Nah, ini caranya juga tidak beda-beda jauh ya, seperti metode LIFO dan FIFO, yaitu yang pertama akun yang kita siapkan yaitu persediaan awal. Persediaan awal berapa? 200 unit. Seperti yang di sini ya teman-teman. Nah, 200 unit ini. 200 unit. Nah, terus yang kedua kita nanti besarkan sedikit biar lebih jelas ya. Oke. Oke. Yang kedua itu pembelian. Tentunya kita jumlahkan semua pembelian yang terjadi pada tahun 2018. Nah, jumlahkan semua, pastinya hasilnya itu berapa? Hasilnya itu 800 unit. Selanjutnya barang sedia dijual. Dia dijual. Barang sedia jual ya. Dia jual atau dijual boleh. Itu dapatnya dari penjumlahan antara persediaan awal dan juga pembelian. Itu berapa? Itu 1000 unit. Dan yang berikutnya itu penjualan. Nah, untuk penjualan ini juga tentunya kita jumlahkan semua penjualan yang terjadi pada tahun 2018. Itu berapa? Itu 700 unit. 700 unit. 700 unit ya. Dan yang terakhir yang kita cari yaitu persediaan akhir. Persediaan akhir itu berapa? Tinggal barang tersedia dijual
dikurangi dengan penjualan, hasilnya berapa? Hasilnya 300 unit. Oke teman-teman, kurang lebih seperti begini untuk mencari persediaan akhir dalam bentuk unit ya. Dan sekarang kita mau jawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa? Itu laba kotor dan juga harga pokok penjualannya, atau harga pokok penjualannya dan juga laba kotor. Kita langsung saja. Di sini saya tapi sebelum kita menghitung itu teman-teman, kita mau mencari persediaan akhir tapi dalam bentuk harga. Nah, di sini saya juga sudah siapkan tempatnya, dan di sini barang tersebut dijual, saya juga sudah siapkan beberapa atau transaksi pembelian. Kenapa? Karena pembelian itu merupakan barang yang sudah menjadi milik kita. Nah, tentunya di persediaan akhir dalam bentuk harga ini kita sesuaikan dengan metode reference. Karena apa? Metode reference itu kan dia bilang konsepnya perusahaan membagi biaya barang dengan jumlah unit. Konsep itu membagi biaya barang dengan jumlah unit barang yang tersedia. Nah, tentunya di sini kita siapkan tempat dulu, tempatnya. Oke. Nah, biaya barangnya berapa atau harga barangnya berapa? Nah, harga rata-rata per unit ya. Per unit kita besarin sedikit. Oke. Per unitnya berapa? Nah, kita tinggal kalikan saya teman-teman untuk total harga ini dikalikan dengan jumlah unit. Jadi, bukan dikalikan ya, dibagikan dengan jumlah unit. Itu berapa? Tinggal kita tulis saja 10 juta 400 ya, 400 dibagi dengan 1000 unit ya. Oke. Nah, hasilnya berapa? Tentunya hasilnya itu hasilnya itu 10.400. Oke. Nah, yang kedua yaitu sekarang kita mau mencari persediaan akhir. Nah, persediaan akhirnya yaitu berapa? Nah, kita tinggal 300 persediaan akhir di sini berapa? Nah, 300 unit ya. Nah, 300 unit kita ambil 300 unit, 300 dikalikan dengan harga rata-rata per unit. Itu berapa? Itu 10.400. Hasilnya sama dengan berapa? Hasilnya sama dengan 3.120.000. Oke, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti begini teman-teman. Nah, sekarang kita mau mencari harga pokok penjualan dan juga laba kotor. Nah, di sini saya juga sudah siapkan tabel penjualan. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari di sini saya pisahkan untuk tabel penjualannya saja ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mau mencari harga pokok penjualan untuk sistem periodik. Metode reference. Tentunya kita butuh akun-akun ya teman-teman. Jadi yang pertama yaitu persediaan awal. Persediaan awalnya berapa? Kita lihat saja persediaan awalnya itu berapa. Nah, persediaan awalnya di sini saja teman-teman biar lebih jelas. Nah, ini persediaan awalnya itu apa? 1.800.000. Kita langsung saja tulis sini kalau persediaan awalnya itu 800. Kita besarin sedikit biar lebih jelas. Oke.
Yang kedua yaitu pembelian. Nah, tentunya untuk total harga pembelian ya teman-teman. Total harga pembelian. Total harga pembelinya berapa? Total harga pembelinya itu 8.600.000. 8.600.000. Dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari sini teman-teman. 8.600.000 ya. Kita tinggal jumlahkan semua. Dari 3.400.000, 100.200.000. Setelah itu yang berikutnya yaitu barang sedia dijual. Ya, barang sedia dijual atau jual. Nah, tentunya kita jumlahkan persediaan awal dan juga pembelian untuk mendapatkan hasil tersebut. Yaitu berapa? Yaitu 10.400.000. Selanjutnya yaitu persediaan akhir. Persediaan akhirnya dapatnya dari mana? Persediaan akhir itu dapatnya dari ini teman-teman, yang tadi cari sama-sama. Ini teman-teman, untuk persediaan akhirnya ini 3.120.000. Langsung saya kita dari sini. Oke, dan yang terakhir yaitu HPP yang kita cari. Berapa HPP-nya? Tinggal kita kurangi saja teman-teman. Kurangi 10.400.000 dengan 3.200.000. Hasilnya yaitu berapa? Hasilnya sebentar. Hasilnya yaitu 7.280.000. 7.280.000. Oke. Nah, kira-kira seperti begini ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau cari laba kotornya. Nah, jadi sini saya juga buat tempatnya. Nah, tentunya kita mencari laba kotornya, kita juga butuh yang namanya akun-akun. Akun-akun apa saja yang kita butuh untuk mencari laba kotor ini? Yang pertama yaitu penjualan. Penjualannya berapa? Penjualannya itu dapatnya dari sini teman-teman, 11.500.000. 11.500.000. Kita besarkan sedikit biar lebih jelas. Jualan. Dan akun yang kedua yaitu HPP. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari yang tadi, 7.280.000. 7.280 ya. Oke. Kita kurangi saja teman-teman. Nah, setelah itu dapatlah yang kita cari, itu laba kotor. Berapa hasilnya? Hasilnya itu 4.220.000. 4.220.000. Oke teman-teman semua, terima kasih ya sudah menonton video ini, dan jangan lupa nanti nonton video-video saya yang lain ya. Dan kedepannya juga saya akan buat video untuk video perpetual untuk metode referensi ini. Terima kasih.